Semua, shalom, salam sehat untuk kita semua ya. Salam kenal, nama saya Romo Luki, Romo Kristoforus Luki Nikasius. Saya pastor paroki di Paroki Pantai Indah Kapuk, Gereja Regina Coeli di Jakarta Utara. Saya imam untuk Keuskupan Agung Jakarta, Ibu Bapak, saudara-saudari. Kelompok ini sepertinya tersebar di Nusantara dan mancanegara kelihatannya ya. Praying Family, apa ini? Love Praying Family ya. Itu perkenalan singkat. Ada yang mau ditanyakan dari perkenalan ini, Bu Bapak, saudara-saudari? Ya, silakan dilanjutkan Romo, perenungan pada malam hari ini. Iya, oke. Baik, Ibu Bapak, saudara-saudari. Tadi saya udah sampaikan tema malam hari ini yang kita akan bersama-sama merenungkan tentang do not be afraid, just believe. Jangan takut tetapi percaya saja. Kita akan mengambil inspirasi dari Injil Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27 ya. Saya akan bacakan untuk Ibu Bapak karena slide saya belum bisa tampil. Sebentar. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, ini saya udah selesai download. Sebentar saya masukkan passcode-nya dulu ya. Jadi biar bisa kelihatan. Maaf. Bu Odi tolong add Romo di laptop. Iya, jadikan co-host. Saya udah berubah sekarang ke sini. Maaf sekali lagi Bu Bapak. Ya, sekarang udah oke. Saya izin share screen ya. Sekarang screen-nya bisa kelihatan. Sudah kelihatan ya Ibu Bapak ya? Sudah, Screen Romo. saya? Sudah, Romo. Ya, terima kasih. Ya, tadi ini kita udah membaca sama-sama. Tadi saya bacakan tentang Yesus yang meredakan angin ribut. Ibu Bapak, saudara-saudari, siapa sih dari antara kita yang tidak pernah mengalami ketakutan dalam hidup ini? Yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, sangat manusiawi sekali. Ya, sangat manusiawi sekali kita alami, kita rasakan dalam hidup. Ibu Bapak, saudari-saudara, untuk itu saya kira butuh yang namanya iman. Iman inilah yang akan menjadi pegangan bagi kita untuk mengatasi pengalaman kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kita. Nah, sekarang kita banyak sekali bicara soal iman,
Lantas apa sih iman itu? Ibu bapak, saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya pengen cerita sedikit tentang apa itu iman melalui ilustrasi gambar ini. Ya. Suatu kali ada seorang akrobator. Akrobator ini ingin menampilkan satu buah pertunjukan, yakni dia ingin berjalan di atas satu buah tali, di atas seling, di tengah-tengah jurang yang begitu menjulang tinggi. Lalu akrobator ini bertanya kepada penonton yang menonton atraksi yang akan ia buat. Hei para penonton, kalian percayakah kalau aku bisa menaklukkan tantangan berjalan di atas seling ini? Lalu penonton berteriak semua, sontak mereka mengatakan, iya kami percaya. Dan akhirnya mulailah akrobator ini berjalan. Ketika dia berjalan, sang akrobator ini, di tengah-tengah itu ada angin kencang. Ia mulai goyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Penonton berteriak, "Oh!" Tetapi ibu bapak saudara-saudari, tantangan betul-betul ditaklukkan oleh sang akrobator. Sang akrobator ini sungguh-sungguh mampu melintasi tantangan berjalan di atas seling itu. Lalu akrobator ini kembali bertanya kepada penonton. Penonton, percayakah kamu kalau aku akan membawa sebilah batang besi untuk berjalan melintasi seling ini? Anda percaya? Dan sang penonton semua berteriak, kami percaya. Lalu akrobator ini bertanya kepada para penonton. Penonton, siapa di antara saudara-saudari yang bersedia saya gendong, saya bawa, lalu kita sama-sama menaklukkan tantangan ini berjalan di atas seling? Siapa yang mau? Tidak ada satupun dari seorang penonton yang tadi teriak hiruk pikuknya, "Ya, kami percaya." Tapi tidak ada satupun yang mau memberikan diri untuk digendong oleh sang akrobator ini. Ada seorang pemuda, dia akhirnya mengangkat tangan dan mengatakan, "Saya mau, saya mau." Wah, penonton yang lain tepuk tangan. Ini pemuda pemberani. Hebat sekali. Lalu sebentar ya Ibu Bapak ya. Iya. Ketika sang akrobator ini bertanya siapa yang mau diajak digendong bersama-sama dengannya, hanya ada satu pemuda yang berani mengangkat tangannya dan bersedia untuk dibawa oleh sang akrobator ini. Maka mulailah atraksi dilanjutkan. Wah, tentu ya Ibu Bapak, saudara-saudari semua, membawa beban melintasi satu seling ini di tengah-tengah jurang yang begitu tinggi sangat mengerikan. Maka penonton kadang-kadang berteriak-berteriak karena berulang kali akrobator ini berupaya untuk menjaga keseimbangan. Akhirnya sampai ia berhasil untuk menaklukkan tantangan, ia sampai juga di titik yang ia tuju. Penonton semua tepuk tangan. Wow. Lalu Ibu Bapak, yang menarik begini dari kisah ini. Pemuda ini diwawancara oleh salah satu wartawan. Dia ditanya, "Nak, kok kamu mau-mauan ya? Kok kamu berani sekali sih punya nyali yang begitu besar untuk mau sama si akrobator itu digendong, dibawa, melintasi seling di atas jurang yang begitu tinggi tanpa alat pengaman. Kok kamu begitu berani sih?" Lalu pemuda ini mengatakan, "Ya saya berani, saya nggak takut." "Ya apa yang membuat kamu berani dan nggak takut?" tanya wartawan itu. Lalu pemuda ini mengatakan, "Saya nggak takut karena saya percaya sungguh.
sama sang akrobator ini. Kenapa kamu bisa percaya sama dia? Desak wartawan itu. Lalu pemuda ini mengatakan, saya percaya sama dia karena dia bapak saya. Jadi saya sungguh percaya tidak mungkin bapak akan biarkan saya tahu bapak saya. Ibu bapak, dari kisah sini mungkin saudara-saudari pernah mendengarnya. Namun buat saya inilah gambaran mendalam tentang apa itu iman. Kadang-kadang kita beriman sekedar seperti iman para penonton. Iman para penonton tuh yang ngomong, percaya, iya kami percaya. Tetapi ketika diajak, ayo bersama-sama dengan aku melakukannya. Kita tidak mau untuk ambil bagian, tidak mau untuk terlibat di dalamnya. Saudari-saudara, apa itu iman? Mari kita lihat. Iman itu merupakan kata benda dari kata Latin fides. Dari kata Ibrani emunah. Iman merupakan kata serapan Arab, artinya percaya. Itulah iman. Aku percaya. Ya. Kepercayaan yang berkenaan dengan agama itu iman dan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Menurut konstitusi dogmatis Dei Verbum, iman itu diartikan begini, saudara-saudari. Tindakan bebas manusia yang secara total menjawab dan menanggapi wahyu Allah. Jadi, kalau Allah menyingkapkan dirinya, gambarnya itu adalah anak panah yang turun ke bawah, itu disebut wahyu. Tanggapan kita yang dari bawah, anak panah ke atas, itu disebut iman. Tanggapan kita yang menanggapi apa yang menjadi pewahyuan Allah yang diturunkan dari atas ke bawah, itulah yang disebut iman. Tanggapan kita. Apakah kita sudah sepenuhnya sungguh percaya, sungguh beriman sama Tuhan kita? Nah, kita sering sekali menyebut, aku beriman. Banyak sekali nyanyian-nyanyian rohani ya, ibu bapak, saudara-saudari. Orang-orang PD itu senang sekali menyanyikan lagu. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Tetapi sungguhkah dalam hidup ini kita sungguh mengimani dan mempercayai Tuhan yang dahsyat itu? Kadang-kadang menghadapi kesukaran-kesukaran dalam hidup, iman kita menjadi terkikis. Kadang-kadang ketika tantangan-tantangan datang menghampiri kita, badai menghampiri kehidupan kita, kita yang ngomong percaya sama Tuhan, tetapi iman kita menjadi melempem. Selanjutnya bagaimana? Maka buat saya ada beberapa tahapan hidup beriman, Ibu Bapak, saya mau katakan. Beberapa tahapan ini, ada kata iman yang mirip-mirip nih ya. Aman, emunah. Ya. Dari kata believe, faith, dan trust. Ya. Aman, emunah, dan emet. Apa sih itu aman? Aman itu merupakan kata Ibrani dari percaya. Dalam bahasa Inggris, percaya itu diterjemahkan sebagai belief, Ibu Bapak, saudara-saudari. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti percaya berarti mengakui sesuatu itu benar atau nyata. Menganggap sesuatu itu benar-benar ada, dan seterusnya. Percaya dalam kredo kita, kita kan disebut I believe in God, diterjemah dalam kredo kita. Aku percaya akan Allah. Kita juga bisa sekedar percaya yang di bibir saja. Percaya yang kita omong aja. Tapi nggak cukup, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Karena yang namanya percaya, levelnya tuh harus dinaikin, ditingkatin. Dari aku percaya yang di mulut, I believe in God, dari kredo kita, harus kini mengendap, atau bahasanya itu terinternalisasi, kini harus ke dalam, lebih dalam lagi. Dari sekedar percaya yang di mulut, kini percaya yang kita imani. Kata iman dari kata Ibrani emunah. Dalam bahasa Inggris iman itu disebut faith. Nah, arti iman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini lebih dalam lagi nih. Tadi kan kalau percaya global sekali.
Sekarang kalau arti iman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepercayaan yang berkaitan dengan agama, dengan keyakinan, kepercayaan kepada Allah, pada kitab suci, pada nabinya. Iman itu adalah keteguhan hati, ketetapan hati, dan keseimbangan batin. Namun yang mau saya sampaikan begini Bapak, nggak cukup juga dengan hanya percaya lalu diimani. Karena ada level selanjutnya buat saya. Dan level itu adalah dari kata Ibrani emet. Yakni setelah kita percaya dan kita mengimaninya, kini kita harus sungguh meyakini atau sungguh mengandalkannya. Dan kata mengandalkan itu disebut trust. Ibu bapak, saudari-saudara, trust itu kan diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya yakin. Yakin itu artinya percaya, tahu, mengerti sungguh-sungguh. Saya terkesan sekali dengan gambar Yesus kerahiman ilahi. Devosi Yesus kerahiman ilahi ini kan baru beberapa waktu ini populer Ibu Bapak. Secara khusus di tahun 2016 ya menjadi populer ketika Bapak Suci mencanangkan tahun 2016 itu sebagai tahun kerahiman Allah. Dan ia membuka pintu kerahiman Allah yang disebut Misericordia Years, tahun kerahiman ilahi. Saudari-saudara, saya waktu itu ya masih tugas di paroki pedalaman di tanah Papua. Saya misionaris domestik yang diutus di pedalaman Papua. Kami tidak tahu dan tidak mengenal tentang devosi kerahiman ilahi ini. Nggak tahu. Lantas ketika tahun 2016 Ibu Bapak saya berkesempatan untuk mendampingi satu kelompok ziarah. Kita pergi ke tempat Santa Faustina Kowalska di Polandia. Saya bertanya-tanya ketika melihat gambar Yesus kerahiman ilahi, saya tertegun. Karena di bawahnya ada tertulis dalam bahasa Poland, tulisannya berbunyi begini, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Jesu ufam tobii. Saya bertanya-tanya ini artinya apa? Saya punya flyer yang dibawakan dari tour dalam bahasa Inggris. Pita yang tulisan Jesu ufam tobii itu diterjemahkan menjadi Jesus I trust in you. Saya bertanya-tanya kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia ini akan diterjemahkan apa ya? Yesus, saya percaya padamu. Ternyata tidak demikian. Diterjemahkan dengan sesuatu yang sangat istimewa. Jesus I trust in you atau Jesu ufam tobii diterjemahkan menjadi Yesus engkaulah andalanku. Saya kira tahapan beriman seharusnya kita sampai pada tahap yang sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan. Kita mau sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh meyakini akan kuat kuasanya. Itulah yang terjadi Ibu Bapak. Kenapa tadi saya mengambil ini ya. Ini saya lanjut aja. Kisah tentang Yesus yang meredakan badai. Bersama Yesus, seharusnya kita nggak perlu lagi takut. Kalau kita sungguh mengimani Yesus dan iman kita sungguh-sungguh iman yang mau meyakini dan mengandalkan Dia. Seharusnya kita nggak perlu lagi khawatir, cemas, dan takut dalam hidup. Selagi kita mau menghadirkan Tuhan dalam perahu kehidupan kita, bersamanya pasti setiap badai akan diredakan seperti firman Tuhan yang tadi kita dengar bersama. Ketika Ia mengatakan kepada badai, menghardik badai itu, dan sekonyong-konyong danau itu menjadi tenang. Badai itu segera pergi. Maka satu buah sharing, saudari-saudara.
Setiap orang saya kira tadi saya sampaikan pasti punya ketakutan, pasti punya pengalaman kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran dalam hidup ini. Takut dan cemas akan hari esok, akan masa depan, akan hidup kita bagaimana. Apalagi ketika pandemi kemarin ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari, beberapa waktu lalu. Aduh, sungguh-sungguh sesuatu yang sangat mencekam. Banyak sekali mungkin handai taulan, sahabat, kenalan kita yang pulang menghadap kerahiman Tuhan akibat pandemi COVID-19 yang kita alami, yang seluruh dunia alami. Nah, saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, walaupun ada dimensi positifnya ya, salah satunya dulu nggak mengenal yang namanya doa lintas kayak begini nih ya. Tetapi karena akibat COVID, wah sekarang iman umat luar biasa. Yang namanya teknologi, sarana kecanggihan teknologi sekarang bisa dimanfaatkan juga untuk mempererat persaudaraan dan memperkuat sekaligus iman kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, saya mau sharing sedikit. Ketika pandemi COVID varian Delta lalu, ibu saya tuh terpapar COVID sampai 3 kali, Ibu Bapak. Mama saya usia 71 tahun. Ya. Ketika COVID lalu, saya hanya merasa begini, mama isolasi, mandiri saja, pasti nanti juga sehat dan sembuh. Saya yakin dan percaya seperti itu. Seperti dulunya kan awalnya kan bangsa kita menolak yang namanya COVID ya. Dengan mengatakan bangsa Indonesia ini kuat karena minum empon-empon gitu. Setelah COVID masuk kita empot-empotan sport jantung. Karena banyak sekali yang berguguran, banyak sekali yang meninggal. Nah, saya juga awalnya ketika ibu saya terpapar COVID Delta itu, saya hanya dalam hati, mama istirahat, isolasi, nanti juga sembuh. Tetapi saya khawatirnya begini, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Rumah saya tuh kecil, sempit. Sementara di rumah tinggal 7 orang. Ada adik saya, ada kakak saya yang sudah berkeluarga, berarti suami istri. Lalu ada keponakan saya, anaknya, ya anak kakak saya. Ada ibu saya, ada si Mbak. Satu lagi adalah ada anak Papua yang saya bawa dari Papua untuk sekolah di Jakarta. Sekarang dia udah lulus S1 keperawatan Rumah Sakit Sin Carolus, anak Papua. Yang dari SMP dia udah sekolah di Jakarta, saya bawa udah cukup lama. Nah, saudari-saudara, singkat cerita begini. Saya meminta kepada Rumah Retret Samadhi waktu itu, Pusat Pastoral Samadhi, untuk membantu supaya ibu saya bisa isolasi di sana. Akhirnya diberikan kesempatan waktu itu mama boleh isolasi di sana. Nah, udah isolasi, bukannya semakin baik. Saturasi ibu saya tuh semakin hari semakin menurun. Sampai saturasi oksigennya Ibu Bapak di angka 60. Mama udah nggak sadar. Wah, saya itu nggak berdaya sama sekali ya. Nggak bisa apa-apa Ibu Bapak. ICU saat itu semuanya susah sekali. Ibu saya harus masuk ruang ICU dengan saturasi oksigen 60 untuk pakai ventilator. Tapi tidak ada ruang ICU yang tersedia saat itu. Waduh, saya sebagai anak mau memberikan yang terbaik tentu untuk orang tua. Saya hanya tinggal punya mama satu-satunya. Papa saya udah meninggal 12 tahun yang lalu. Saya pagi hari, dini hari, berdoa di kapel. Waktu itu saya masih tugas di paroki Bintaro Jaya. Saya berdoa sambil tersungkur. Doa saya mengatakan begini, Ibu Bapak. Tuhan, saya semuanya tahu Tuhan. Rancanganmu indah, saya tahu Tuhan. Saya tahu kalau rencanamu adalah baik. Saya tahu dan mengerti.
Tapi Tuhan, ajari saya untuk mengimani apa yang saya tahu, apa yang saya mengerti itu. Karena belum tentu apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti, sungguh-sungguh kita imani dalam hidup ini. Saat itu situasinya ibu saya udah nggak sadar, tidak ada ruang perawatan intensif untuk ibu saya. Jadi saya harus menandatangani sebuah surat yang bunyinya bersedia dirawat di ruang perawatan biasa dan tidak menuntut pihak rumah sakit apabila terjadi sesuatu. Wah, itu sedih sekali ya, saat kita nggak bisa memberikan yang terbaik, saat kita nggak bisa sebagai seorang anak berbakti kepada orang tua, rasanya sedih sekali. Namun ibu bapak, buat saya Tuhan ajaib, ajaib sekali. Ya. Saya berulang-ulang melalui video call, saya hanya mendoakan ibu saya sambil mengatakan, Mama, ibu saya nggak sadar. Saya hanya ngomong, ya kayak ngomong sendiri. Saya bilang, Mama, pokoknya bilang selalu sama Yesus. Katakan mah, saya bilang, saya nyanyikan lagu ini terus-menerus. Saya bilang, Kaulah Tuhan, penyembuhku, Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkan aku. Kaulah Tuhan penyembuh. Saya ulang-ulang terus lagu itu dengan derai air mata melihat mama yang gak sadar, saturasi oksigennya 60, napasnya tersengal-sengal 1-2, hanya pakai oksigen biasa yang dipolin, yang paling kencang. Jadi hidung ibu saya tuh sampai terluka. Karena seharusnya pakai ventilator, ini nggak pakai kayak gituan. Namun saudara-saudari, betul, Tuhan kita dahsyat. Nggak ada doa yang sia-sia. Saat kita mau berserah dan percaya mengandalkan sepenuhnya Dia, singkat cerita, ibu saya 2 minggu di rumah sakit tanpa masuk ICU. Dia sehat, dia sembuh, dia dipulihkan oleh Tuhan. Sebuah mukjizat yang istimewa yang Tuhan anugerahkan. Wah, wah luar biasa. Saya makin menyadari hanya satu yang kita bisa topang, bisa pegang tangannya, dan bisa andalkan dalam hidup kita, hanya Yesus semata. Janji Dia bukan janji kosong, bukan janji yang ingkar. Dan betul saya alami ketika ibu saya kritis, nyaris mau mati, tapi Allah istimewa. Allah sungguh istimewa. Selanjutnya ibu bapak nggak selesai di situ. Tahun 2021 ya, menjelang 2022, Desember 2021, mama saya itu divonis kanker tiroid. Ada lagi kan? Baru COVID 2020, 2021 divonis kanker tiroid. Dia nangis-nangis. Dia bilang, Romo, kali ini mama pasti akan mati. Wah, macam-macam. Saya bilang sama ibu saya, Mama ingat kan, dulu mama diselamatkan oleh Tuhan dari sesuatu yang sangat mustahil. Disaturasi oksigen 60 ibu bapak tanpa masuk ICU, itu buat saya sebuah mukjizat yang luar biasa. Kini ketika ia divonis kanker tiroid, mama saya juga waduh down sekali. Kami menguatkan. Januari 2022 ibu saya dioperasi, tiroidnya diangkat dua-duanya. Sampai dengan hari ini ibu saya tuh kalau bicara, karena pita suaranya tuh kena ketika diangkat tiroidnya, jadi suaranya masih seperti orang serak, suaranya tidak normal lagi. Namun yang mau saya kisahkan begini, setelah diambil diangkat tiroid, mama kan harus PET scan ya, untuk melihat
sel kansernya menyebar, ganas, ya ganas pasti karena udah diambil, tapi sel kansernya apakah udah menyebar atau bagaimana, karena selanjutnya saya baru ngerti juga kalau kanker lain ada yang namanya kemoterapi. Kalau orang yang tiroid, bahasa kemoterapinya adalah ablasi yang pakai diminum. Dokter udah kasih tahu kalau pakai BPJS begini Romo, harus ngantri lama, kalau nggak pakai BPJS hanya ada di rumah sakit Siloam, dan itu harganya cukup mahal, 2 digit gitu ya harga sekali ablasi. Kita rosario bersama, kita berdoa bersama ketika mama lagi di PET scan. Lagi-lagi saya mendapat keluarga kami mendapat anugerah yang istimewa dari Tuhan. Hasil dari PET scan-nya, ternyata sel kansernya itu nggak menyebar dan tidak perlu dilakukan ablasi. Jadi udah 1 tahun lebih ini, dari Januari 2022 sampai dengan Desember nih, November 2023 ini, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Ya ibu saya nih cancer survivor tanpa harus ablasi. Lagi-lagi karya Allah istimewa, luar biasa. Jadi saya hanya ingin mengatakan kepada ibu bapak, saudara-saudari, jangan takut, percaya saja. Hadirkan Tuhan dalam bahtera perahu kehidupan kita. Segala badai pasti ia akan halau. Segala badai pasti akan segera berlalu. Terakhir saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Suci Paus Emeritus Benediktus yang mengatakan begini, teman-temanku terkasih, semoga kesukaran tidak melumpuhkanmu. Jangan takut terhadap dunia dan masa depan dan kelemahanmu. Tuhan telah mengizinkanmu untuk hidup dalam momen sejarah ini, agar melalui imanmu, iman ya lagi-lagi, namanya akan berlanjut untuk bergema di seluruh dunia. Saudara-saudari, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita nggak lagi takut dan percaya kalau bersama Dia, pasti Tuhan akan meredakan setiap badai yang kita alami. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Romo, perenungan pada malam hari ini dengan judul Jangan Takut, Percaya Saja. Dikatakan sungguh sederhana, tapi dilaksanakan tidak sederhana, Romo. Boleh saya membuat ringkasan dari perenungan pada malam hari ini, Romo? Silakan Ibu. Ya. Romo mengangkat perenungan pada malam hari ini dari Injil Matius 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran sangatlah manusiawi. Oleh karena itu dibutuhkan iman untuk mengatasi semua ini. Iman adalah tindakan bebas manusia secara total menjawab, menanggapi wahyu Allah. Pertanyaannya, apakah kita sungguh percaya dan mengimani Tuhan kita? Badai yang datang menghalau kehidupan kita, inilah yang membuat iman kita menjadi goyah. Iman yang diucapkan hanya di bibir saja. Doa, aku percaya, yang diucapkan di bibir, hendaklah diendapkan dan masuk ke dalam hati kita. Bukan hanya sekedar percaya, hanya di bibir saja. Tahapan beriman yang tadi Romo sampaikan, tahap beriman kita hendaknya sungguh meyakini, mengandalkan Tuhan, yang seharusnya kita tidak ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan membiarkan Tuhan mengendalikan perahu kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang benar-benar mengandalkannya dengan sungguh-sungguh. Ini yang bisa saya ringkas, Romo, perenungan yang pada malam hari ini,
yang diakhiri dengan sharing Romo yang menguatkan iman kita.